Baik, melanjutkan pembicaraan yang tadi Ibu suaminya non difabel. Itu bertemu di mana, Bu? Alhamdulillah suami saya normal, dan alhamdulillah kalau ditanya bertemu di mana, nah ini sudah jodoh, saya juga bingung kok bisa bertemu dan bisa, alhamdulillah suami saya bisa nerima kondisi saya yang yang saya juga nggak ngerti saya begini, kenapa suami saya mau, dan alhamdulillah ketika saya nikah sama suami, jadi sama-sama masih belajar. Jadi suami saya belajar bagaimana tentang istrinya yang seorang penyandang cacat atau disabilitas, saya pun belajar mempunyai suami yang normal seperti itu kan. Jadi itu suatu pertengkaran seperti itu karena ada perasaan yang kok aku begini ya, kok aku begini, kan nggak sama gitu. Jadi cara berpikirnya udah beda. Dan alhamdulillah itu pun tidak berserang lama karena memang sama Allah sudah dijodohkan. Jadi kita juga akhirnya suami bisa ngikutin kemana-mana dan tahu sih bagaimana maunya dan akses-aksesnya untuk istrinya tuh apa. Jadi di rumah saya tuh alhamdulillah suami itu ngikutin saya. Jadi nggak boleh saya bilang kalau punya istri cacat atau disabilitas nggak boleh semaunya sendiri, ini harus begini, ini harus begini, supaya saya bisa mandiri. Contoh kecil di dapur, jadi suami saya kalau buat dapur itu ngikutin kondisi saya biar saya mandiri seperti itu. Jadi sama-sama belajar ya, Bu? Iya, sama-sama belajar. Ya. Jauh sebelum itu ada momen apakah yang ya beliau adalah suami saya deh gitu? Jadi awalnya sih jujur di keluarga ya. Jadi keluarga itu ya namanya mana ada sih orang yang mau punya menantu cacat seperti itu kan, nggak ada kan. Pastinya kepinginnya kalau punya menantu yang cantik, yang soleha, yang anak orang kaya, yang pinter. Nah kebetulan punya menantu saya, otomatis kan susah mau menerima. Mungkin ada rasa malu seperti itu di tetangga karena punya menantu kok cacat, kok disabilitas. Nah punya menantu kok dari orang miskin, sudah. Nah itu sudah membuat kondisi ini sudah ada jarak, ada pemisah. Tapi alhamdulillah karena saya yakin bahwa Allah akan memberikan jalan, Allah akan menunjukkan yang terindah gitu, dan saya menganggap semua ini anugerah seperti itu yang membuka jalan seluas-luasnya. Alhamdulillah dari keluarga suami juga bisa nerima saya. Justru saya yang sangat sampai detik ini nggak habis mengerti itu justru dari pihak keluarga saya. Jadi saya itu dengan kondisi saya masih belum diterima secara ikhlas oleh keluarga, dan ini membuat saya, ya Allah, apa salah saya? Saya kan tidak minta dilahirkan cacat, tapi kenapa saya tidak diterima? Apa sih salah saya? Dan ini sampai saya punya anak ini, saya selalu bertanya sama Allah. Makanya dari beban yang saya tanggung karena tidak diterima di keluarga saya, itu membuat saya harus maju, saya harus bisa, saya nggak boleh cengeng. Seperti itu. Nah jadi dari kecil saya itu selalu disendirikan. Saya tidak boleh ngikutin kakak-kakak saya karena mungkin mereka malu punya adik saya. Itu yang membuat sampai sekarang saya belum bisa diterima secara, iya ini keluargaku, iya ini adikku. Jadi saya belum ada artinya apa-apa di keluarga saya. Walaupun dengan segudang prestasi. Betul. Nah ini yang membuat saya selalu nyemangatin teman-teman, kita jangan terpuruk, kita jangan cengeng, jangan mengeluh terus. Karena apa? Justru dengan begitu kita nggak akan bangkit. Seperti itu. Ibu terima kasih buat pembelajarannya. Iya. Selain itu ada momen yang genting ketika sudah berkeluarga? Ya. Jadi saya nih Mas, alhamdulillah mungkin dengan apa yang saya terima ini bisa membuat saya bisa sedikit memberikan ilmu ke teman-teman yang khususnya sesama penyandang cacat atau disabilitas. Satu, di pihak keluarga saya sudah belum diterima dengan ikhlas. Nah, waktu saya menikah, keluarga dari mertua juga begitu belum bisa menerima. Nah, terus akhirnya saya sudah punya anak. Nah, itu masih ada tanda petik lagi, ini anaknya nggak cacat toh kayak ibunya.
deg rasanya, ya Allah, ternyata saya bisa mempunyai anak-anak yang normal, luar biasa. Itu menjadi kebahagiaan tersendiri ketika saya, ya Allah nih loh, saya ini cacat hanya saya saja, tapi anak saya normal. Nah gitu, tetapi ketika saya mempunyai usaha pun, berjuang di usaha, masih dilecehkan. Tetapi alhamdulillah dari perjalanan panjang, dari kecil sampai saya punya anak, berkeluarga, punya anak, sampai saya punya usaha, tidak ada yang manis, pahit, tetapi rasanya pahit itu bukan racun, tapi pahitnya obat, Mas. Seperti itu. Jadi saya ngajarkan ke teman-teman khususnya disabilitas atau penyandang cacat bahwa kepahitan, hinaan, lecehan yang kita terima itu tidak membuat kita jatuh, tidak membuat kita terpuruk, justru itu adalah obat yang membuat kita berhasil. Gitu. Apa yang Ibu lakukan ketika menanggapi tadi ada kata-kata yang menurut saya sangat sedih ya. Iya. Kalau saya rasakan sangat sedih. Ketika kamu seorang difabel, pasti anak kamu difabel. Ada justifikasi oleh lingkungan. Iya. Apa yang Ibu lakukan pada saat itu? Jadi saya hanya pasrah sama Allah. Jadi ketika semua orang melihat saya, karena anak waktu itu masih di dalam kandungan, saya juga sebenarnya ada sedikit rasa takut. Jangan-jangan nanti anak saya lahir cacat juga. Ada sih perasaan seperti itu, kan wajar. Betul. Namanya saya juga normal-normal saja. Jadi ada perasaan takut, tetapi takut saya hilangkan dengan keyakinan saya. Masa iya Allah akan tega, saya sudah cacat, diberi anak juga cacat. Saya minta sama Allah, ya Allah, tunjukkanlah kalau saya ini, cacat saya ini bukan cacat yang hinaan, bukan kutukan, tetapi ini anugerah. Seperti itu. Jadi ketika saya melahirkan, ternyata semua yang dilihat, pertanyaannya tuh aneh. Anaknya cacat apa normal? Dek rasanya, ya Allah, sampai segitunya orang memandang. Nah di situ saya, oh nggak apa-apa. Memang saya menyadari saya sendiri sebagai seorang penyandang cacat disabilitas nih, kalau membeli barang, saya juga memisahkan kok. Saya nggak mau beli barang yang cacat, kan begitu. Akhirnya saya lama-lama karena selalu dihina, dilecehkan, itu bukan lagi membuat air mata saya menetes. Kalau awalnya Mas nangis, sedikit-sedikit nangis, tapi rasanya air mata saya udah kering untuk hal-hal seperti itu. Jadi saya, oh nggak apa-apa, wajar. Kalau saya dihina itu wajar, seperti itu. Jadi pertanyaan yang aneh itu, anaknya lahirnya cacat apa normal? Nah itu bikin saya, lah kok sampai begitu ya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan sesuatu yang luar biasa di balik semua ujian yang saya dapatkan, seperti itu. Subhanallah. Ibu, saya rasa sudah saatnya sih ya, masyarakat atau lingkungan Ibu melihat karya-karya besar Ibu. Ya. Termasuk yang tadi bukan hanya kementerian saja Bu ya yang memberikan penghargaan ke Ibu. Ya. Tapi banyak elemen masyarakat termasuk DT Peduli. Iya. Nanti kita akan bahas lebih panjang tentang itu. Iya. Termasuk soal Ibu pernah sampai pindah-pindah rumah ya. Oh iya. Nanti kita lebih dalam ke situ. Iya. Tidak menutup kemungkinan kita semua pasti akan bertumbuh Bu. Iya. Akan bertumbuh menjadi jauh lebih baik. Iya. Bisa bertumbuh untuk memberikan inspirasi kepada masyarakat. Iya. Maka dari itu acara ini sangat penting bagi saya karena kita bisa sama-sama belajar bagaimana cara hidup, bagaimana cara berjalan tanpa keadaan fisik yang sempurna. Ya. Baik teman-teman, nanti kita lanjutkan lagi setelah pariwara berikut ini.